Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang tertawa, saya sendiri tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon seseorang bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjarakan hanya karena membuat lelucon yang dianggap menghina. Ia bercerita kepada saya tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong, berteriak, menghina. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Ketika orang-orang itu berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Adzan subuh jam 10 pagi, dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya adzan subuh jam 4 di masjid. Oh, kalian tidak ada satupun yang datang ke masjid. Begitu saya ada jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya orang lebih senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Tapi orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang itu susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan pekerjaan ayah saya. Karena ayah saya badut, ya saya pun jadi badut. Kan sekarang sedang ngetren, anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau ayahnya presiden, ya anaknya mau jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelatur, nanti saya malah kena tangkap.
Dulu kata ayah saya, menjadi badut itu lumayan gampang, penghasilan lumayan. Ayah saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Dulu pelawak dan badut masih dianggap lucu. Lah, sekarang pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, kamu datang. Silakan, silakan duduk-duduk. Maaf berantakan. Kamu mau makan? Kamu mau minum? Kamu tidak lapar? Tidak haus? Syukurlah, karena saya sedang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu lapar, kamu bisa pesen GoFood aja kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, kok kalian tersenyum mengejek seperti itu? Badut seperti saya juga manusia, bisa feeling in love dan punya pacar. Lihat-lihat, cantik gak pacar saya? Namanya Raisa, kepanjangannya Raisa Bayar. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu udah lupa sama saya. Kamu rindu ya? Oh, sama saya juga. Oh, jangan rindu. Berat, kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh, boleh, boleh. Aku cium kamu. Raisa, Raisa, Raisa. Ternyata cuma khayalan saya saja. Saya ini badut jomblo, gak punya pacar. Kalian lihat betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini badut sial. Nasib memang aneh. Nasib selalu mempunyai kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, betapa keren dan perlente.
siapapun sayalah tetap seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan seperti ini, tapi mungkin inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi acara kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Saya menjentikan-jentikan jari seperti ini, tapi orang malah tertawa. Apalagi ketika saya menggoyangkan bokong saya seperti ini, orang malah tertawa terbahak-bahak. Apalagi ketika saya diam, orang-orang banyak yang tertawa. Orang-orang melihat penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Tapi sesungguhnya saya tidak pernah setolol saat itu. Kemudian pemimpin partai itu mendekati saya, menjabat saya, bahkan dia memuji-muji saya. Katanya saya seseorang yang karismatik, bahkan disukai banyak orang sangat luas. Sesungguhnya itulah orang yang dibutuhkan partai. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang memilihmu, memujamu, orang akan tetap menyukaimu. Demokrasi menjadikan pemimpin lantaran bukan dari kecerdasan atau kepintarannya, tapi kemampuan disukai banyak orang. Tidak peduli kamu salah atau benar, tapi orang akan tetap menyukaimu. Kamu boleh bodoh, menghibur sesukamu, tapi orang akan tetap menyukaimu. Kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya orang menyukaimu. Tiba-tiba mereka, saya dan Nani menjadi najis seperti ini. Saya didaftarkan ikut pilkada, tapi sesungguhnya saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya bahkan tidak tahu apa itu bedanya pilkada sama pilkab. Tapi ada yang bilang kalau pilkab jangan coba-coba buat anak, tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar tidak tahu. Sertifikat pun, ijazah saya tidak punya. Tapi orang itu bilang, tenang, ijazah bisa dipalsukan. Jangan pun ijazah, sekarang kebenaran pun bisa dipalsukan. Begitu sialnya saya menang pilkada. Memang zaman sudah gila. Orang memilih saya lantaran bisa membuat mereka lucu dan menghibur mereka. Ketika saya menjadi badut, tidak ada orang yang menertawakan saya. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, semua orang tertawa melihat saya. Tiba-tiba suara terdengar keras mendukung saya. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Suara itu makin keras dan berantusias di telinga saya. Dulu saya menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin, saya tetaplah seorang badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Kalian lihat betapa sialnya nasib saya. Percayalah, menjadi pemimpin badut itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar para pemimpin saja.